Salam supranatural, namaste. Kami ada di tempat fitness ini. Edisi ini kami ingin menceritakan kisah seorang, orang miskin yang ingin menjadi kaya raya. Jadi perjalanannya itu awalnya dia banyak merenung, banyak keliling ziarah ke makam-makam yang dia yakini adalah tempat untuk menjadi kaya atau pesugihan, tempat-tempat keramat yang menurut dia dijadikan tempat untuk menjadi kaya raya. Nah, dia keliling ziarah, suatu saat ketemu juru kunci. Dia bertanya ke juru kunci, "Wahai juru kunci, aku ingin kaya raya, gimana caranya?" kata dia. Lalu sama juru kunci dia diajak ke dalam sebuah ruangan. Melalui ritual dia lihatin emas-emas, perhiasan yang sangat mewah. "Wah," kata dia, "gimana aku bisa mendapatkan emas-emas ini? Caranya gimana? Apa yang aku korbankan? Apa konsekuensi kalau aku udah menjadi kaya?" tanya dia. Kemudian juru kunci itu menjawab, dibukalah bajunya. Jadi di badannya itu banyak penyakit ternyata, yang bau nanah dan itu koreng. "Mudah," kata juru kunci, "penyakitku ini pindah ke kamu, tapi kamu akan menjadi kaya raya." Jadi penyakitnya pindah ke orang yang ingin jadi kaya ini, juru kuncinya terbebas, tapi penyakit ini akan pindah ke sang orang yang meminta kekayaan ini. Waduh, saya bilang, buat apa kaya kalau aku sakitnya begini? Kembali dia ke rumah. Ini kisah nyata kami nih. Akhirnya dia puasa 40 hari. Ini kisah kami dengar sendiri. Kami turun langsung ke lokasi. Nanti ceritanya kami tunjukin. Awal shot dari Kuning Sari tadi. Setelah puasa 40 hari, dia keluar rumah. Suatu saat setelah puasa 40 hari itu ada cahaya jatuh di belakang rumah dia. Dia bingung, cuman ditandain. Akhirnya dipanggillah seorang paranormal. Kebetulan paranormal itu adalah orang dekat kami. Bersama paranormal, dia gali itu cahaya turunnya itu di belakang rumah dia. Ternyata ditemukanlah sebuah peti. Begitu dibuka ternyata isinya kuning sari. 2 buah kuning sari. Kebetulan kami punya 2. Nah, salah satunya itu punya beliau itu. Loh, kuning sari dan jenglot. Apakah ini bisa menjadikan aku kaya, kata dia. Sebuah kuning sari, mengkilat. Asik ini. Terus bingung dia, apakah harus dia cari keliling, apakah kuning sari ini bisa diwujudkan menjadi emas. Dia keliling ziarah, keliling ke sesepuh, ternyata hasilnya nihil. Apakah harus digergaji di dalamnya emas? Dia bingung juga. Nah, kisah ini nyampe ke saya, langsung saya turun. Kami cuma dapat 1. Jenglotnya dibawa seorang paranormal tersebut. Kami datengin lokasi itu, sebuah
dusun yang pedalaman gitu, pinggiran kota. Rumahnya sangat-sangat sederhana. Kami ingin meminta satu lagi dan melihat lokasi tersebut, tapi yang satunya disimpan buat dia, kata dia, kenang-kenangan. Apakah dunia gaib bisa menjadikan orang menjadi kaya? Ini sebuah pengalaman yang unik. Perjalanan kami mencari sisi-sisi yang unik. Dunia gaib ini rumit, tidak menjadikan kaya. Harus dengan penuh keikhlasan. Nah, ini kisah dari Kuning Sari. Apakah Kuning Sari ini dari gaib? Apakah Kuning Sari bisa menjadi emas? Perjalanan kami menelusuri Kuning Sari ini, kami nggak mendapatkan jawaban. Apakah ini sebuah password atau kita salah password meminta? Nah, Kuning Sari adalah emas dalam dunia gaib, tapi sebenarnya kita salah intinya. Yang pernah dapat saya pengetahuan, ada password untuk meminta emas, bukan minta emas dalam arti kata sesungguhnya. Hanya dengan keikhlasan, kerja keras, doa, usaha, ikhtiar, syariat, itu yang menjadikan kita kaya. Mustahil, impossible tiba-tiba datang segerobak emas, sekarung emas. Terus bekerja, berkarya yang halal. Sisi unik dari ini, supranatural. Apakah supranatural bisa menjadikan orang miskin menjadi kaya? Salam supranatural, namaste. Ikutin terus perjalanan kami, QD. Terima kasih yang udah menonton video-video kami. Salam, silakan subscribe, like, thank, share. Salam, salam, salam.